orang sedih Nanami mati bukan karena lu attach sama Nanami, tapi karena Nanami ganteng aja sih. Gua Paul. Gua Digo. Dan menurut kita Percuma bikin anime bagus-bagus kalau akhirnya ending yang kesandung. Iya. Udah bagus nih kan, hype gitu animenya kan, bagus, jatuh dia nih. Iya. Ini kayaknya sudah menjadi common problem ya di Nggak satu dua sih, di ada beberapa peranimian. Lu bisa ngeliat nih saat anime dengan premis yang keren, gimmick, ABCD, amazing, peak, tapi endingnya lu merasa tidak puas dengan endingnya gitu. Ya, banyak orang yang tidak puas dengan endingnya AOT, ya kan. Dan juga abis itu ya baru-baru ini My Hero kan baru tamat. Oh ya, betul. My Hero baru tamat dan banyak orang yang tidak puas termasuk saya. Pernah mention juga ya, dan juga harusnya ya di episode ini keluar tuh Jujutsu Kaisen udah tamat. Masa episode ini keluar ya? Iya, ini literally ending dari sebuah era sih. Damn. Era modern shonen. Iya. Nah, cuman kita di sini beda kayak waktu My Hero Academia kita ngomongin tentang My Hero Academia sendiri. Kita sekarang karena setelah gue lihat endingnya Jujutsu Kaisen, ada yang lebih penting harus dibahas. Gimana bro? Apa yang harus dibahas? Kenapa ending dari shonen ini nih kayak gitu ya? Kayak gitu. Damn. Kayak sebuah penyakit jadinya ya, kayak apa? Bukan terjadi sekali gitu loh, bukan di satu anime. Iya, gue jadinya ngerasa kayak banyak anime, gitu, manga dan segala macam tuh cuman bisa bikin premis yang bagus tapi nggak tahu cara ngabisinnya. Nah, itu tuh banyak terjadi juga tuh di seri-seri gitu juga tuh beberapa. Karena mungkin gini kali ya, di zaman sekarang tuh yang penting adalah gimana biar bisa jadi si paling beda, biar bisa stand out, ya kan? Iya. Biar bisa abis itu dapat attention dari banyak orang sekaligus. Ya. Tapi pada saat udah jalan dia nggak mikirin cara ini endingnya. Padahal sebenarnya kalau ending itu kan sama aja kayak kalau lu lagi makan kayak dessert kayak kan. Lu abis makan tuh aftertaste-nya harus enak kan. Jadi setelah selesai makan, lu bawa perasaan anjir abis makan ini gitu ya. Kan kalau lu makan sesuatu terus aftertaste-nya gak enak kan, ya lu experience-nya pulang bete terus gitu rasanya. Kayak ending itu fungsi kayak gitu menurut gua. Kita akan sedikit membahas tentang beberapa anime yang memang baru-baru ini ending ya. Kita udah sempat ngebahas tentang ending AOT, jadi nggak usah lah ya. Pokoknya intinya sama nih kan, nggak masih sama sih opini ngerasa nggak puas. Dan kita akan mencari tahu ada kesamaan gak nih. Oke. Berarti kita mencoba mendiagnosa penyakit ini ya, jatuh di ending ini ya. Iya. Oh ya, BTW spoiler ya buat beberapa anime yang akan kita bahas. Obviously spoiler alert nih buat teman-teman. Pasti Jujutsu mungkin Jujutsu ya. Jujutsu dan My Hero. Iya, buat teman-teman yang masih pengen baca manganya dan nggak pengen spoiler, boleh dibaca dulu terus balik lagi ke video ini. Iya. Gitu ya guys. My Hero juga My Hero. Gue My Hero, gue jujur tidak baca ini manganya sih, tapi karena ya tamat dan viral, tanda kutip viral ya, rame di mana-mana. Cuma ngeliat beberapa panel di ini loh, chapter-chapter terakhirnya. Apa yang terjadi kalau di ending My Hero sebenarnya? Udah nggak apa-apa di spoiler nih. My Hero itu setelah menurut gua, kita pernah bilang ya, karakter terlalu OP itu betul akan jadi bullshit kalau misalnya lu dibunuhnya, dan Shigaraki dilakukan dengan hal yang sama. Deku ini juga udah kelihatan banget nih emang sebenarnya nggak kuat gitu buat kalau Shigaraki, tapi dibikin dikuat-kuatin jadinya. Iya tuh dong, jadinya seakan-akan tuh kasar ya Deku tuh ngelawan Shigaraki. Kalau misalnya kena hit, quirk-nya hilang 1, jadi kayak ada 7 nyawa gitu loh dia, 9 nyawa gitu dia. Oh iya. Oke. Berarti gimana? Sampai dia nyawa tinggal 1. Jadi kayak misalnya kalau nggak salah serangan pertama dia kena terus kayak tiba-tiba float hilang gitu loh. Oh, terus abis itu lama-lama quirk-nya tinggal 1 gitu. Iya, nah terus abis itu tinggal 1 quirk-nya hilang tangannya. Tangannya hilang? Iya, putus tangannya. Deng.
Terus kayak oh shit ini kayak menarik banget nih kan, nggak gimana nih Deku udah kehilangan semua quirk dia ya. Iya. Ya, berarti stakes ini ada stakesnya kan. Iya, terus Stakesnya tangannya besar. udah hilang, gimana caranya dia bisa ituin? Tiba-tiba Pak, portal Pak, Eri Pak, memberikan ini tanduknya buat ngebalikin tangannya Pak, out of nowhere Pak. Out of nowhere nih. Iya, out of nowhere tiba-tiba Eri udah bisa ngekontrol kekuatannya dan spesifiknya tangan loh, tangan yang dibenerin. Oke. Ini bener nih berarti yang waktu itu sempat kita mention tuh di episode My Hero tuh. Eri akan jadi masalah tuh nanti tuh. Punya kekuatan se-OP itu kan jadi masalah tuh dia. Iya. Masalahnya bukan Dan- masalah yang gimana tapi masalah keceritanya guys. Dan ini sorry gue agak lupa ya, kalau nggak salah tuh sekaligus One for All tuh di transfer ke Shigaraki biar ngancurin dari dalam. Oh. Habis itu dengan api terakhir lah, pukulan terakhir Iya. bisa ngalahin Shigaraki. Oh, Itu loh BTW sangat sinematik, kayak dia jalan gitu kan dengan apinya udah makin kecil. Iya. Ada tuh kayak All Might juga sempat ada tuh momennya kan. Waktu United States of Smash kan api kecil kan, tapi Iya. api sisa. Terus abis itu udah Shigaraki kena pukul, kita dapat backdrop putih, Oh. Oke. mereka ngobrol. Ngobrol. Klasik. Terus kayak Klasik, Shigaraki sebenarnya ternyata klasik, cuman. cuman pengen dimengerti. Lucu banget sih. Lucu bukan karena sering gitu. Itu tropes yang pernah terjadi itu. Terus habis itu Terus. jadilah debu Shigaraki bersama dengan apinya All for One. Oh. Dengan apinya One for All. Oh berarti One for All abis lenyap. Abis. Oh nggak nurun lagi berarti terhilang. Enggak. Oh. Abis hilang. Jadi benar-benar quirk yang terakhir One for All tuh Iya. itu hilang tuh. Jadi kalau nggak salah tuh Oh. ini correct me ya, kayaknya salah sih, kayak pukulan terakhir itu kayak pukulan api yang ceng yang terakhir. yang Iya kayak iya. apa sih kristal terakhir itu loh kalau misalnya di Iya. anime gitu. Iya. Oh. Itu mirip kayak ini gak sih? Mirip kayak apa ya, villain kalau misalnya kayak Naruto kan kayak apa sih, Obito juga gitu kan. Ya akhirnya Obito. kayak Ini itu penyakit, makanya jadi kayak Naruto Penyakit. gitu. Penyakit Nah, tuh. terus habis itu kita dapat Ini epilog yang gue nggak seneng. Kenapa? Karena cepet banget. Itu cuma dapat kalau nggak salah 2 chapter. 2 chapter itu adalah panelnya tuh dibagi banyak banget Pak. Yang jadi biasa kan manga panel kan kayak gede gitu kan. Ini kayak satu Gede, panel kecil, tuh gede, dibagi kecil. 3-4 gitu kayak semuanya masih hidup. Semua yang perang tuh. Iya, Headshot masih hidup, Gran Torino masih hidup, All Might masih hidup, Bakugo juga. Bakugo masih hidup, Kayak live happily. Endeavor masih hidup, Hawks masih hidup. Terus Murid-muridnya pun semua juga. panel terakhirnya adalah Deku kembali ke Sekolah. anak kelas 3 tuh mendapatkan seremoni mereka. Ya kan emang kan keinginan itu kan, pengen lulus bareng kan. Iya. Dan habis itu Deku balik ke sekolah, terus tiba-tiba time skip kok. Hah, time skip. Oke, time skip ke? 8 tahun kemudian. Oh. Udah dewasa nih. Udah dewasa nih, Heeh. udah tamat nih. Deku jadi guru. Oh. Jadi emang apa namanya penulisnya adalah kan ini this is the the story story, of how I become the greatest hero. Iya. Ya itu artinya pahlawan paling hebat adalah Oh, jadi guru. Dan dia menginspirasi banyak Oke. murid-murid. Oke. Terus dia kan selalu bilang kayak ya lu nggak perlu quirk buat jadi superhero dan segala macam gitu kan. Terus tiba-tiba ternyata dia ternyata ini 8 tahun kemudian ya, BTW Gran Torino masih hidup, All Might juga masih hidup. All Might datang bawa suit Iron Man buat Deku. Ternyata selama 8 tahun ini dibikinlah suit yang bisa replicate kekuatan One for All buat Deku bisa jadi pro hero. Berarti sia-sia dong untuk apa dia mengorbankan quirknya itu buat bunuh Shigaraki gitu. Ternyata abis itu lu bisa dapat quirknya lagi gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Kayak gue ngerasa mungkin kalau konteksnya buat My Hero ya, mereka agak takut untuk letting go gitu loh. Kayak pengen selalu kayak udah live happily ever after, terus ya udah gitu loh. Pengennya selalu kayak gitu. Baik lagi apa? Disney-fied. Iya, dan endingnya jadi kayak semua hero di kelas 1A dan 1B tuh jadi pro hero semua. Sukses semua Pak, nggak ada yang nggak sukses.
Sukses semua, masih hidup semua, padahal udah perang gitu kan. Iya. Lawan villain paling Heeh. hebat sepanjang masa pada masa Bakugo itu. jadi number one hero setelah dan Endeavor dan Shoto jadi number 2. Oh. Iya gue ngerasa bener sih. Kayak Gua nggak senangnya adalah ya, maksud gua ini nih problem ini kan judulnya My Hero Academia ya. Akademia nih. ya. Harusnya ceritain tentang akademi nih. Iya. Iya kan? Ini kan cerita, apalagi dia bilang cerita bagaimana dia bisa jadi superhero paling kuat kan. Masa abis itu dia masih kelas 1 loh itu. Kelas 1 terus ya? Itu Iya. dari kelas 1 sampai tamat kelas 1 kan? Baru time skip gitu Time kan? skip juga 8 tahun. Itu yang paling gue kesel, Pak. Iya. Itu mengentengkan banget contohnya ya. Iya, maksudnya kan ini kan My Hero Academy. Ini sama aja kayak Naruto nih kan. Oh ya Naruto kan sebenarnya masih genin kan sampai dia akhirnya Iya. Hokage kan. Kenapa time skip tiba-tiba dia udah nikah gitu loh. Kenapa Time nggak skip dia tiba umur 23 terus dia mau nikah gitu. Iya. Oke. Gue ngerti. Tapi kalau di My Hero gue ngerasa sih satu masalah problem yang ininya pas dia dari tengah-tengah itu sih. Pokoknya munculnya Eri sih gue agak sebel sih karena itu bener-bener menghapus stakes man. Karena yang bikin lu cerita seru kan sampai bener-bener apa ya, jangan sampai ini ya, nanti ini gitu kan. Ya itu karena ada stakesnya itu. Nah Eri itu menghapus stakes bro. Oh lu kenapa-napa maju aja. Ntar set gue balikin. Nah itu kan kepake kan jadi Eri buat plot device kan. Ya kan akhirnya balikin tangannya Deku kan. Di momen paling penting lagi di situnya. Iya. Gue kira tuh kalau misalnya di saat itu kalau misalnya berani ya, itu Deku bisa ngalahin Shigaraki tanpa tangan gitu. Iya. Karena kan kekuatannya one for all kan selalu tonjokan kan. Iya dan kalau misal di kepala gue ini sekilas ya, kayak akan keren gimana lu ngorbanin tangan lu, bagian dari tubuh lu jadi satu tangan doang, abis itu lu ngalahin Shigaraki. Abis itu udah tamat dulu sampai dewasa, tangan lu emang cuma satu. Karena jadi pahlawan tuh itu, lu ngorbanin diri lu buat orang lain. Iya. Keren ya. Jadi it's all it take, what it kan My Hero kan it's what it takes to become a hero gitu kan. Iya. Ya mungkin salah satunya adalah ngorbanin diri lu buat keselamatan orang lain. Ya kan kayak gitu keren ya. Oh tidak, ada Eri. Langsung dibalikin. Maksudnya tuh langsung gitu loh di next chapter selanjutnya langsung kayak Eri kembali dia bawain tanduknya. Terus gue kira kayak apa kalau misalnya tanduknya dibawa akhirnya Eri nggak bisa kehilangan kekuatannya karena kan keluarga dari tanduknya kan. Oke. Ternyata ditunjukin Eri tumbuh lagi tanduknya. di time skip. Sih. Sama aja berarti kan. Ya, Eri itu digunakan untuk ini sih, membuat plot device anjing. Sudah itu the biggest plot device ever sih. Ya, balik My Hero memiliki premis yang oke, tapi fumbled sih. Iya, padahal kalau misalnya dia tengah ke belakang udah mulai apa ya, masuk ngambil teks wah realita jadi superhero tuh mulai ini. Karena gue inget beberapa momen kayak waktu perang awal perang tuh, kan ada beberapa superhero yang gugur kan. Gue inget tuh banyak kayak gitu. Itu udah mulai seru tuh, anjir. Udah just got real nih. Udah mulai nih ada yang pahlawan-pahlawannya berguguran, gak semuanya selamat semua gitu loh pas perang. Wah udah mulai seru nih. Tapi mereka tetap lagi gak berani ngegugurin karakter-karakter utamanya loh. Minimal yang kayak di anggota sekolahannya kelasnya kan bisa aja gitu sebenarnya. Jadi impact gitu loh, kayak perang tuh kayak gini gitu loh. Ini kayak bukan perang anjir rasanya gitu. Iya gak sih? Iya yang nameless, yang gak punya nama aja yang mati. Iya. Harusnya kan masa perang milih-milih yang mati siapa? Masa salah satu dari anggota kelasnya gak ada yang minimal cedera parah banget apa gimana kayak gitu-gitu. Masa gak ada sih? Ini film-film paling kuat loh kayak gitu. Logikanya gak nyampe aja ke situ sih rasanya. Begitulah. Gimana menurut kalian tentang ending My Hero? Kali ini boleh nih tulis di bawah. Ini spoiler silakan pos-posin mau ngomong apa, mau spoiler apa boleh di sini. Iya, karena ini lagi spoiler episode nih. Menurut gua ya gitulah endingnya My Hero ya, tidak stick the landing sih. Iya, tidak stick the landing. Iya. Padahal awal-awal tuh seru, gue bisa bilang seru banget. Terus yang baru-baru ini, baru tamat ini kan. Ini anime yang anak zaman sekarang tuh paling suka gitu loh. Salah satu manganya juga kan bisa dibilang the GOAT, the greatest, segala macam kan. Iya. Cuman memiliki problem yang mirip. Si abang musuhnya ini sangat kuat kan. Sangat kuat. The strongest of all time gitu kan kayak gitu kan. Dan jadi itu problemnya kan. Karena bingung. Nih, oke. Bingung banget.
lu bisa argumen adalah ini adalah sebuah collective effort dari Jujutsu Sorcerer kan. Iya, Dimana semuanya bergabung kekuatan dimana semuanya. Gojo akhirnya ngeiniin, terus abis itu Kashimo ngeiniin, Ya, abis itu terus Hakari datang gini. Yuta, abis Yuta. itu Higuruma, abis itu si Angel, abis itu akhirnya baru Yuta di Link Final Blow. Ya. Cuman masalahnya si Sukuna ini bullshit ini kebanyakan. Sukuna sangat bullshit sih. Iya, oke. Gue sangat mengerti. Gue sangat terima Gojo kalah. Ya, itu menurut gue itu pilihan yang bagus Gojo kalah. Menurut gue fun banget itu. Iya, walaupun kena off screen ya. Kena off screen treatment bro. Iya, gue bakal lebih menghargai kalau misalnya kita ditunjukin Mahoraga nembus infinity-nya. Dikasih lihat gitu ya momennya. Ini kan cuman set terus kayak abis itu ganti chapter, abis itu kayak flashback gitu kan. Iya, abis itu gue jadi ngobrol sama teman-temannya itu loh di kayak stasiun. afterlife gitu kan, kayak itu gambar afterlife gitu kan. Iya. Tiba-tiba baru di akhir chapternya, nah tuh the famous panel itu tuh. Lu yang terhebat itu kan. Iya. Nah itu tuh the famous meme KitKat itu muncul dari situ. Itu kan. Iya. Dan habis itu kita ngelihat jadi kayak ini. Jadi kayak cycle gini nih. Iya. Ada petarung baru. Iya. Petarung ngeluarin jurus. Fraud Kuna moment. Iya kan kayak apa nih yang bisa fix kalah nih. Iya. Sukuna keluarin bullshit dari Heian era dia. Enggak tahu ternyata dia punya bisa kayak gitu. Iya. Kalah. Diselamatin sama siapapun atau mati ya. Iya. New fighter masuk lagi. Gitu-gitu terus ya. Gitu-gitu terus. Gue udah mulai kerasa waktu ya itu tadi kan. Abis Gojo mati langsung Kashimo masuk. Hakari turun lawan Uraume. Ya, terus abis itu Kashimo ngeluarin jurus dia 8 gates. Pasti 8 gates. Oh iya basically 8 gates ya. Ya kan jadi apa tuh listrik gitu badannya. Iya. Terus abis itu mulai nyerah. Kena nih, Sukuna kena damage yang lumayan nih kan. Fraud Kuna. Oh damn. Ternyata dia keluarin jaring laba-laba. Kok bisa anjing? Kalah ternyata. Abis itu lanjut nih tiba-tiba Yuta masuk gitu kan. Enggak, Higuruma dulu. Terus Higuruma punya domain expansion yang pasti sure hit nih. Iya, tapi kayak sidang kan. Kan nggak mungkin kan Sukuna bisa selamat dari sidang. Karena jelas-jelas ini kriminal nih kayak Sukuna kan. Gitu. Pedangnya keluar nih. Tapi sebelum itu ada tiba-tiba Sukuna ngeluarin senjata sebelum kena domain expansion. Jadi ternyata domain expansion Crash Energy yang di nullify bukan Sukunanya. Iya. Melainkan Crash Setulnya itu yang dipegang. Yang didapat dari Heian era. Cliff kena. Next. Choso kan. Choso sama Yuta part 1. Kayak gitu juga. Next. Yuta nomor 2. Ini yang ngebunuh Kenjaku loh. Ini Kenjaku di-clean loh, dibunuh loh. Itu keren loh. Keren. Keren banget. Keren anjing, keren. Gue respect. Keren banget waktu walaupun Kenjaku ini agak wasted opportunity ya. Dia dibunuhnya begitu aja ya. Begitu aja. Dan gue kira punya ada plot twist lain tapi ternyata udah segitu aja. Ya sayangnya gitu ya, dangkal aja gitu ya. Nah, jadi keluarin domain expansion. Domain expansionnya. Justru domain expansion keren loh itu. Infinity Blade Works pak. Itu gue suka loh domain expansion keren. Ya itu baik ikan konsepnya dia kan, jurusnya dia kan copy kan. Iya. Dia punya stok jurus-jurus yang udah pernah dia copy. Bro. Iya, daripada harus satu-satu, ini tinggal ambil pedangnya. Itu. Itulah jurusnya gitu kan. Habis itu dipakai nih ngagetin Sukuna kan. Cliff. Fraud Kuna dulu. Oh iya, Fraud Kuna dulu. Fraud Kuna. Terus katanya si anjing bisa domain expansion di dalam domain expansionnya. Nge-Cliff hancur domain expansion Yuta. Pecah, hancur. Kelihatannya gak bisa dikalahin kan. Iya. Masalahnya nomor 1 dan nomor 2 udah kalah nih. Nomor 1 pada zamannya udah kalah. Yang bisa punya bullshit sure hit udah kalah. Iya. Siapa yang bisa ngalahin? The power of the power of main character. Iya. Yuji muncul dengan menurut gue juga banyak kekuatan yang tiba-tiba dia bisa itu. Kunci masalah itu di situ yang bikin lu pasti sebel sih menurut gue. Gimana tiba-tiba saya bisa ini. Udah besok ada tuh beberapa panel hitam flashback itu ngasih lihat. Dia bisa kayak gini karena Sukuna kan sempat ada di badan lu terus dia ngulangin jurus, badan lu punya muscle memory terhadap jurusnya. Jadi sama lu bisa dikit pasti. Oh gitu. What the fuck? Keren banget Yuji.
tak. Iya, Blood berarti- manipulation, dar. Benar, karena dia ada keturunan ini dikit kan. Iya. bisa. Tiba-tiba beberapa chapter kemudian, serat, dismantle. Dismantle. Wow. Yuji kok nggak bilang? Kena bisa? serang, serat. Wah, total bisa RCT tiba-tiba. Iya, reverse curse teknik bisa nge-heal anjing. Terus paling bullshit ada di akhir, tiba-tiba out of nowhere. Ceng, dia main expansion. Mampus nggak lu? Dari mana lu? Iya. Dari mana tuh? Sukuna juga bullshit tuh. Tiba-tiba bisa Black Flash. Di spam. Bukan Iya. bisa doang di spam. Iya, ini kan nih kontribusi Gojo adalah ngilangin RCT-nya Iya, Sukuna sama Mahoraga kan. Mahoraga. Di Black Flash balik RCT-nya, Pak. Di Black Swan spam. Oh gini RCT baik lagi. Balik. Sia-sia tuh mati si Kit Kat anjing. Iya. Si Kit Kat white coklat itu anjing. Heeh. Maksud. Sebel ya. Iya, kalau misalnya lu mau bikin statementnya, mungkin statementnya adalah Jujutsu Sorcerer adalah alat. Oke. Ya kan? Karena akhirnya plot twist akhirnya Yuta menggunakan kekuatan Rika kan Ya. buat ambil kopi kekuatan si Si Kenjaku. Kenjaku buat ngambil kekuatannya Gue si badannya Gojo. Gojo, itu. So, Yuta masuk ke dalam badan Gojo. well. Begitu bang. terus ternyata kurang energinya. Iya, dan Ini- dia nggak bisa sepenuhnya pakai Infinity karena dia nggak punya matanya. Six kan, Eyes, Basic nggak punya Six Eyes. Eyes. Gitu. Tetap kalah kan, tetap fraud kuna terus kalah kan. Iya. Akhirnya ya udah. Dan ya maksudnya kayak lu udah bikin build up nih. Ini udah gimana cara ngalahinnya? Sama kayak semua shonen, Pak. Dipukul, diajak ngobrol, diajak ngobrol. kalah gitu aja. Maksudnya kayak inilah nih ya, sama gue waktu Madara tuh kayak kalah begitu aja. Madara kalah begitu Iya. aja, Shigaraki kalah begitu aja, Iya. Sukuna kalah begitu aja. Sayang sekali sih. Padahal build up-nya justru menurut gue lumayan seru. Ada momen di mana dia udah mulai mempertanyakan loh. Ini gue kayak apa sih maksudnya? Ini kan premisnya dia sama Gojo kan mirip-mirip kan. Dia kayak mereka sama-sama paling kuat terus kayak ada merasa kesepiannya gitu loh. Kalau Sukuna ngambil sisi pesimisnya di mana, yaudah gue bunuh aja semua orang apa gimana, gue bebas ngelakuin yang gue mau gitu kan. Kalau Gojo ya gue paling kuat, gak ada yang ngertiin gue, makanya gue mencoba ya nolong orang kayak gitu-gitu kan. Itu kan lumayan keren loh, maksudnya kayak lu dapat premis gimana rasanya untuk lu jadi paling kuat gitu loh. The curse of being the strongest kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya keren itu, karakternya itu poin plus lah buat gue. Tapi gak Iya, dan dia sapu bersih. kenapa gue bisa bilang fumble adalah ini buat manga yang didesain buat kayak bisa ngegampang ngebunuh karakter demi shock value, ya kan? Ya kan itu manganya udah nggak bisa lu iya. pungkirin lah tuh. Yang ngincer itu Iya kan, Ngincer ini dulu. manga Iya. hobinya bunuh banyak orang demi kayak biar sakit hati, biar viral kan orang pada Atau- ngomongin. ya kayak gitu, dia mereka rela kan membunuh semuanya, tapi di ending kenapa Higuro masih hidup ya? Kenapa Yuta masih hidup ya? Kok bisa masih hidup ya Higuruma ya? Mainnya dia sorcerer baru loh. Masa ditonjok curse paling kuat gak mati anjing? Kena cliff loh, Kena Pak. cliff, badannya itu point blank. Langsung kena loh. Oh saya masih hidup. Wah. Masih hidup. Wah. Yuta tuh gak apa-apa, gue terima kalau Yuta mati karena kan udah kekuatan Ya. udah ambil kekuatan Kenjaku. Ya. Itu kan otaknya dipindah ya ke Otaknya Gojo ya. dipindah, terus jadi ya kan dia cuma waktu 5 menit gitu kan. Iya. Kalau nggak habis udah kan badannya Itu mati. gimana cara balikinnya? Pakai apa tuh? Ya Tartar Rika selama ini melukin badannya itu dari tadi biar bisa balik. Wah. Terus Bisa kayak gitu. terus the biggest of them all, Ya. Nobara anjing. Oh iya, lupa gue kita harus sebut juga anjing. Ternyata masih hidup. Dan anjing. Terus ternyata pakai kekuatan yang paling dasar. Santet. Disantet. Kutukannya disantet guys. Ternyata disantet, saudara-saudara. Iya, jarinya disantet, jarinya Sukuna yang terakhir anjing. Kemana aja Nobara? Itu loh, Itu kan pertanyaan gede banget terus gak di bodo amat ini di bodo amat ya, sama maksudnya mereka. kenapa setelah udah itu semua terjadi baru Nobara muncul? Kita tahu nih kan satu figurnya udah dijagain ya. Kenapa dia muncul di momen itu doang muncul lah loh. Amin kayak wow how convenient gitu. Iya, apa dia baru kelar healing, Iya baru hidup baru melek gitu. baru melek kan kita nggak tahu karena nggak dijelasin. Mereka gak peduli. Amin gue di Shibuya Arc udah berduka loh. Ngapain gue berduka kemarin berarti gak guna dong anjing.
Walaupun kayak mungkin mereka sama-sama ngetis tuh karena mau didatengin si Nobaranya, iya ini ada kemungkinan selamat guys, tapi jangan berharap ya gitu. Orang tapi kan udah dikasih flashback habis itu, flashback masa kecilnya dia segala macem. Bahkan dikasih flashback lagi pak waktu dia lawan Sukuna kayak lu udah menyakiti orang-orang yang gue cintai. Ada Gojo, ada Nanami, ada Ya. si siapa tuh yang jadi kodok. Junpei ya, Junpei. Iya ada Junpei. Ada Nobara. Itu mati semua ya. Nobara yang hidup karena dibutuhkan kekuatannya bro. For Buat the ngakhirin plot. itunya. For the plot. Just for the plot bro. Nothing else, nothing more. Ya. Iya gitu sih. By the time ini video itu sih gue belum tahu ya apakah akan ada Jujutsu Kaisen 2 atau emang Shippuden. Shippuden ya. Iya atau ada Borutonya. Iya. Mungkin Yuji dan ininya jadi kelas 3 gitu kan. Terus ada kelas 1 lagi kan. Ya awas tuh kalau misalnya time skip tiba-tiba mereka dia jadi guru ini. Nggak gantiin Gojo gitu kan. Yuta jadi guru sih pasti. Kita bisa jadi guru sih. Iya gantiin Gojo sih pasti. Iya. Yuji ngapain Yuji? Yuji jadi sorcerer biasa kayaknya. Iya bisa. Iya ada sih gue sebenernya ada nggak tahu ini mungkin bisa nyambung ke ending mungkin enggak. Ini ada sedikit keresahan gue sama Jujutsu. Kayaknya menurut gue Jujutsu agak terlalu cepat deh ke ending. Nah iya itu. Nah matinya terlalu cepat menurut gue. Iya benar. Gue ngerasa mungkin bisa dibundurinnya tuh harusnya Shibuya Arc nggak secepat ini mungkin. Karena Shibuya Arc kan kayak arc dimana everything goes downhill kan. Iya. Dimana kita ngerasa ini wah kita di season 1 keren seru nih kita lihat gimana Jujutsu Sorcerer tuh belajar gitu. Anjing season berikutnya ada flashback guru ganteng bentar abis itu mati semua apa gimana kayak gitu kan. Cepat banget rasanya menurut gue. Gue ngerasa mungkin equivalennya Shibuya Arc tuh kayak Pain Arc mungkin ya. Iya. Dimana lu pas Pain Arc kan itu udah later on the season jauh kan sebenarnya kan. Jadi lu pas lu lihat Kakashi mati ya kan, lu ngerasa anjing. Kaget banget kan dan sedih banget dan semua karakternya kalah tuh dapat banget karena lu udah ngikutin perjalanan panjang. Ya gue ngerasa ini mungkin hot takes bro. Orang sedih Nanami mati bukan karena lu attach sama Nanami tapi karena Nanami ganteng aja sih. Apakah Gojo gitu juga? Bisa jadi kan. Ya kita belum se-attach itu. Kalau Gojo mungkin oke, dia dikasih waktu tuh, kita dikasih kenal tuh, oh dia mudanya gini sama gitu, friendshipnya begini tuh jadi begini sekarang. Jadi kita rasa sedih waktu itu karena kita udah lihat nih dia mudanya gimana. Yang lain-lainnya kan lu belum se-attach itu gitu loh. Rasanya tuh kayak gitu. Mungkin enaknya ya abis season 1 ya boleh lah kita kasih lihat Gojo dulu flashbacknya. Abis itu arc apa kayak ada berapa arc lagi kayak Naruto kan kayak lawan Kaguzu dulu gitu kan, kayak abis itu ngelawan siapa ya. gitu baru Shibuya gitu. Ini juga problem di anime zaman sekarang sih. Harus pendek. Iya. Harus pendek, harus di bawah 300 chapter manganya mungkin. Iya. Kayak gitu kan. Harus pendek sih. 3 season tamat. 3 season plus 1 movie tamat gitu-gitu kan. Ya kayak gitu sih. Kayak kan yang bikin One Piece mungkin atau ntar pas tamat atau yang kayak Naruto pas tamat kayak lumayan impactful karena kita udah ngelakuin perjalanannya gitu loh. Kan shonen saya sebut itu kan sebenarnya kan tumbuh bareng sama karakternya sebenarnya itu harusnya. Tapi tidak dapat di situ. Makanya kan kita kelihatan ya kita memiliki banyak anime yang dengan premis yang keren-keren banget nih, awesome gitu kan. Yeah. Tapi endingnya sandung gitu kan. Ini gue tidak menyangka gue akan ngomong ini. Oke, apa? Dari anime-anime zaman sekarang yang battle shonen ya. Gue nggak menyangka endingnya My Hero dan Jujutsu Kaisen lebih rendah daripada endingnya Demon Slayer. Gue nggak nyangka gue bisa ngomong gitu. Karena satu pak, ya Demon Slayer ya udah tau lah kualitasnya begitu kan. Iya. Yeah. Tapi at least dia tetap konsisten sampai endingnya. Oke. Gue belum baca nih soal lagi Demon Slayer. Gue nggak bakal spoiler. Oh lu nggak mau? Gue nggak bakal spoiler karena kan katanya gue pernah dengar lu pengen nonton anime. Iya gue pengen ngerasa animasinya kan. Iya gue sangat pengen nikmatin Demon Slayer tuh di itu sih di visual sih karena visualnya bagus kan. Tapi at least sebullshitnya Tanjibor dan and the gang ngalahin Muzan tuh
collective effort, maksudnya kayak nggak Muzan bener OP banget, tapi abis itu kelihatan nih dia berkurang sampai akhirnya bisa Tanjiro bunuh. Oke. Dan habis itu kita dikasih epilog yang memuaskan buat fansnya. Oh iya. Maksudnya kalau misalnya lu suka Demon Slayer, suka karakternya gitu. iya. Dan akhirnya punya stakes, maksudnya kayak ada nih hasil dari ngebunuh demon paling kuat nih. Ada loh sacrifice yang dikeluarkan, dikorbankan. Kayak pertama kan nih sebelum Infinity Castle kan si ketua Demon Slayer Corps-nya kan. Oh iya yang Ubayashi ya. Yang ledakin kan. Iya. Terus abis itu ada si yang demon yang cewek itu juga buat nahan Muzan ya kan. Sementara semua orang kesebar tuh ntar di Infinity Castle gitu kan. Itu sayangnya. Lu gak bakal expect lu akan nge-glaze Demon Slayer ya? Iya, karena at least endingnya ya sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Kualitasnya segini, yang lu dapat endingnya segini. Jadi kayak misalnya sepanjang ini Demon Slayer tuh segini aja. Endingnya pun di sini aja. Mungkin kalau justru mungkin kayak wih. Lah. Kayak gitu ya rasanya ya, kayak gitu. Akhirnya juga wih. Loh. Hah? Woi. Tangkap. Kayak gitu ya. Berarti apa yang bisa dicontoh untuk next, mungkin seolah-olah kita ini ya dewa manga bisa bilang. Cuman kayak maksudnya dari menurut kita gimana untuk menghindari kayak gini lagi, menghindari sandung lagi gitu. Harus berani sih. Harus berani buat ngambil risk kalau misalnya ini cerita akan selesai. Oke. Salah satu hal yang terbaik dalam sebuah karya cerita adalah endingnya. Oke, benar. Yeah. Kita bisa bilang, oh cerita itu yang terbagus adalah pada saat perjalanannya. Yeah. Tapi orang suka lupa betapa indahnya sebuah ending itu. Iya, lu bisa ikutin sebuah cerita yang dengan perjalanan yang bagus. Tapi lu nggak akan lupain satu cerita dengan ending yang bagus. Bener. Ya, I mean hal beautiful di dunia ini beautiful karena it don't last forever. Sebenernya. Iya, ada endingnya. Dan gue akan ulangin lagi ya. Betul, perjalanan itu sangat penting. Tapi lu mungkin bisa lupa perjalanan yang bagus. Tapi lu gak mungkin lupa sesuatu ending yang bagus. Kita ambil dua contoh aja ya, sedikit. Boleh. Full Metal Alchemist Brotherhood. Oh. Itu ending bagus banget. Itu ngeikat semua cerita. Yes. Memberi semua karakter tuh konklusi gitu ya. Konklusi dan abis itu juga tetap sesuai dengan tema dan keinginan Wance mungkin tidak dapat tapi needs-nya dapat. Iya, dan dia berani untuk letting go sesuatu kan. Iya, dan itu berani kalau misalnya emang endingnya harus begini ya begini. Iya. Ada yang harus dikorbankan. Nah, itu tuh. Iya. Gitu. Mereka beberapa takut of letting go gitu sih, kayak apalagi mungkin karakter penting ntar takutnya fansnya nggak seneng, mungkin takut kayak gitu kali ya, mungkin tidak puas, tapi ya ketakutan itu sih mungkin ada tuh. Apalagi ini sih satu anime lagi yang bisa kita contoh dengan menurut gua ending yang paling bagus. Ini anime paling bagus sih. Code Geass bro. Iya sih bro, lu nggak bisa ngomongin ending bagus tanpa nyebut ini ya, Code Geass ya, pasti harus Code Geass. Maksudnya itu seberani perfect sih, itu seberani itu. Maksud gue, oke, ini buat ngebalas argumen gue adalah perjalanan Code Geass, gue tidak ingat. Bener. Gak segitu memorable ya, paling beberapa momen aja. Iya, gitu. Momen kan. Tapi lu coba gue ceritain coba Code Geass dia ke plot pointnya, gak banyak kan bisa tahu. Gak tapi kalau misalnya udah nonton Code Geass, pasti yang lu ingat endingnya. Iya, bener. Aftertaste-nya lu bawa sampai sekarang. Iya. Dari berapa tahun airing udah dari cara lu ngejual Full Metal Alchemist adalah pasti perjalanan dan endingnya bagus banget. Code Geass cara ngejualnya apa? Endingnya bagus banget soalnya. Kebukti kan? Iya benar. Banyak orang yang suka lupa kalau misalnya ending tuh segitu pentingnya di dalam sebuah penceritaan. Dan buat karya juga sih. Mungkin kalau ya lu pengen karya kan, kalau karya itu kan akan mati begitu orang udah lupa kan. Iya.
Bro, kalau endingnya bagus perfect, lu mau sampai berapa tahun? Code Geass udah berapa tahun? Udah belasan mungkin kan? Iya. Sekitar belasan. Masih inget semua orang-orang. Iya. Dan masih bilang mungkin ada yang bilang, gue gak nemu anime lagi dengan ending sebagus ini. Iya. Bro, Ayo kita ambil contoh lagi deh, Gurren Lagann. Gurren Siapa Lagann. yang nggak inget endingnya Gurren Lagann? Ingat gue. Nah, orang masih inget gue. Tapi lu bakal lupa kan kalau misalnya Gurren Lagann ada Hai di di Ada gurun beberapa Hai itu yang ketemu siapa di cewek-cewek gurun kayak ini gitu. lupa kan lu perjalanannya, tapi lu bakal ingat Ya. waktu udah ending si Simon itu ngeliat ke bintang. Nah, ke bintang habis itu didorong dengan kekuatan teman-teman. Ayo Simon. Ancur des. Gak lupa, gue gak bisa Gak akan lupa. lupa Gak lo. bisa lupa gue. Gak bisa lupa gue. Episode terakhir Gurren Lagann tuh gue gak pernah lupa gue. Iya. Kebuktian dan banyak lagi kan? Banyak lagi kok. Banyak anime yang kita bisa ingat banget karena endingnya biasanya. Itu Iya, penting banget. Oke. Dan dan kalau misalnya endingnya tidak ya kesandung, ya hasilnya jadi kayak AOT. Endingnya tidak kesandung. Kalau bisa endingnya kesandung, hasilnya bisa kayak AOT. Oh, AOT endingnya adalah kesandung, cerita AOT. yang sangat bagus bagi menurut banyak orang, sangat tapi waktu ending tidak banyak menuai pro dan kontra. Akhirnya yang diingat kan endingnya jadi kurang. Oh, saya sekali. Makanya yang diingat juga momen-momen di season berapa gitu-gitu Iya. ya, kayak gitu-gitu. Dan Jujutsu Kaisen ya sebagus apapun Jujutsu Kaisen, orang bakal bilang tapi endingnya ada gitu ya, ada gitunya ya. Ada seru sih, tapi endingnya ada kayak gitunya ya. Iya. Ya I mean yang orang akan ingat dari Jujutsu Kaisen sih kemungkinan ya yang lu lihat di internet sih. Memes dan apapun itu gitu, fights, edits kan. Kayak gitu kan. Momen-momen keren. Gitu, dan lu kalau mulai sekarang mau lu ngeglaze Jujutsu Kaisen sebagus apapun bakal bilang ya tapi endingnya ya tapi Sukuna kalahnya ya tapi power sistemnya ya gitu-gitulah kan ya. Gitu. Ya begitulah intinya menarik sih. Penting itulah sepenting itulah sebuah. Gue masih merasa sama sih sama komparasi sama makanan sih. Lu habis makan lu pengen after taste begitu pulang makan tuh lu inget men. Iya. Lu inget anjing tuh gue habis makan di situ enak banget coy gitu. Kan kayak gitu kan. Ya selesai makan anjir enak banget gitu. Kayak gitu. Jadi buat mangaka-mangaka yang nonton ini asik. Ya atau enggak mungkin teman-teman yang aspiring to be writers ya, atau apa yang sempat nulis cerita, boleh kalian bikin premis sekeren apapun. Tapi jangan abis itu baru dipikirin endingnya. Iya. Harus diperhatiin tuh. Iya. Gak boleh luput. Ini gue berpegang teguh Oda pasti delivers karena dia udah tahu endingnya One Piece apa. Iya. Dia udah mikirin endingnya dulu. Bukan bikin dulu gampang lah. Dia pikirin dulu endingnya apa, baru tuh dibikin perjalanannya itu ditambah-tambah, dicabang-cabangin. Tapi tahu ujungnya kemana. Gue yakin endingnya One Piece akan meledak di internet sih, break di internet itu. Oh bukan break di internet lagi. Di dunia. Generational. Wah, itu it's on the textbook itu ntar tuh. Catat di sejarah itu, di buku paket sejarah pada itu. Ya begitulah. Jadi tapi gimana menurut kalian teman-teman ending Jujutsu Kaisen, My Hero dan juga banyak shonen-shonen yang kita bilang. Setuju nggak setuju? Ya silakan komen. Mungkin kalian bisa mungkin mau mungkin ada kita kelewat gitu loh perspektifnya gitu kan. Ada perspektif lain, boleh. Atau kalian malah ternyata nggak setuju dengan statement gue bilang My Hero tuh harusnya begini menceritakan ini, Jujutsu Kaisen begini boleh banget. Atau mungkin Jujutsu Kaisen udah emang dibikin buat nikmatin vibes-nya aja bang. Oke. Ya nggak apa-apa. Gue nikmatin kok vibes-nya. Seru, keren gitu. Visualnya. Dan menurut kalian apa ending anime paling anime atau manga paling bagus? Tulis komen di bawah ya. Boleh tuh. Boleh. Kita ngobrol itu. Keren. Itu aja kali ya. Cukup sih. Udah cukup banget. Oke, thank you yang buat nonton ya. Say bye bye. Ngomong-ngomong perjalanan bro, perjalanan kita ngebahas anime itu banyak bro, panjang kan. Di sini kalau mau lihat. Dan saja perjalanan itu kita belum sampai endingnya. Jadi kalau misalnya mau ngelihat dari awal sampai akhir. Ya betul. Di mana? Ini tuh. Sini guys. Tanya guys, untuk tahu perjalanan kita terus ya dan sampai ending atau kapan ending perjalanan sampai ending. Subscribe di sini. Subscribe di sini. Biar keren aja gue pakai ending. Bye bye. Enggak.